Bayangkan ngoni so hidup bertahun-tahun dengan aman dan nyaman panguni perumah, tapi tiba-tiba semuanya berubah dalam sekejap hanya karena ada kiriman barang jahat yang nintau siapa yang kirim. Tonton video ini sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Dan khusus untuk cerita horor, terserah mau percaya atau nyanda. Yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini dikirim oleh orang salah satu tamang Instagram yang DP nama Nawal dari Palu. Terima kasih Nawal sudah kirim. Buat teman-teman yang di Palu, jangan lupa share video ini nih. Di kisah ini Nawal menceritakan kejadian horor yang dia alami pada rumah sendiri. Torang langsung pada cerita. Kisah mistis yang terjadi di Palu ini kita soalnya nggak mau bilang lebih spesifik daerahnya di mana. Pokoknya ini terjadi di Palu yang dialami oleh Nawal. Nawal tinggal bersama dengan DP keluarga saat itu. DP rumah 2 lantai, rumah kayu yang dimana fungsi utama rumah itu terjadi di lantai 1. Pokoknya semua aktivitas mulai dari masak, nonton, dan istirahat terjadi di lantai 1. Cuma pada saat itu kata Nawal ada tinggal atau jaga tidur di lantai 2. Lantai 2 itu DP ruangan los kosong yang ada isi apa-apa. Cuma ada 1 kamar dan dalam kamar itu ada kamar mandi. Yang dimana kamar mandi itu so rusak. Jadi so dialihfungsikan menjadi gudang kecil. Posisi di kamar Nawal, ini ada tempat tidur. Di depan tempat tidur itu ada tuh kamar mandi yang hanya pele dengan kain hordeng. Sota bayang ini, torang lanjut. Nah, Nawal ini memang pada dasarnya kata dari kecil so sering jaga lihat hal-hal mistis. Tapi selama ini yang dia lihat itu hanya lewat-lewat begitu dang. Jadi misalnya lihat cewek, tapi hanya sekedar lihat abis itu hilang. Lihat kaki, lihat sedikit abis itu hilang. Jadinya ndak ada yang wow sekali dang selama hidup yang dia lihat. Nah, tapi tiba-tiba di tahun 2020 ada beberapa kejadian yang sampai-sampai mengubah DP kehidupan sekarang. Satu malam setelah Nawal melakukan DP aktivitas dari luar, dia kembali ke rumah, makan dan memutuskan mau istirahat pada DP kamar. Jadi dia naiklah di lantai 2. Di lantai 2 karena dia so capek sekali, jadi dia langsung tidur tanpa ganti baju. Masih tidur dengan baju yang sama. Tiba-tiba di sekitar jam 2 atau 3 dia tak bangun karena tiba-tiba rasa kincing dang. Turunlah dia ke lantai 1, kincing. Mungkin tahu pernah jaga kincing dan subuh-subuh begitu masih jaga bahayal-hayal. Nah itu yang Nawal alami saat itu. Tapi lintau datang dari mana? Ada kaki 1000 dengan ukuran yang cukup besar muncul di Nawal pemuka. Pas lihat itu, Nawal jadi ketakutan sekali. Karena itu kata, untuk pertama kali dia lihat kaki 1000 dengan ukuran yang besar. Dia cepat-cepat ambil air, dia siram-siram begitu untuk kaki 1000 sampai akhirnya kaki 1000 itu hilang. Nah Nawal nyendak berpikir negatif dang, dia hanya berpikir kaki 1000 biasa. Jadi dia balik ke kamar, baru dia tidur. Besok paginya dia bangun dan beraktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba pas jam 10 malam Nawal rasa DP badan kedinginan begitu dang. Kung dia tiba-tiba demam. Padahal dia nyendak melakukan aktivitas berat sebelumnya. Istirahatlah Nawal. Dia tidur sambil meringkuk kedinginan. Lewat tengah malam, dia merasa lebih gelisah begitu dang. Jadi lebih boleh tidur karena di sekeliling dia rupa ada mata kata yang jaga lia fokus pada dia yang dah tidur. Nawal yang setengah takut itu dia paksa untuk tidur sambil berdoa terus. Dan tiba-tiba di jam sekitar 3 sampai jam 4 dia tak bangun ulang. Karena DP tempat tidur
yang saat itu dia tidur akang, basah sekali. Basah karena suar dang. Mar, ini tempat tidur yang dia heran, kenapa boleh basah sekali begini ya? Setelah dia full bangun, sadar, dia dapat cium ada aroma anyer. Kamu tahu anyer, amis dang. Aroma anyer itu dapat cium di dekat sekali pada dia. Dia langsung berdiri, kun dia cek dang, kaki kita ini udah mens. Dia cek, nyanda ini nyanda ada darah. Cuma saat itu Nawal, pokoknya Nawal berpikiran ini bau darah. Mar karena dia cek nyanda ada apa-apa, dia mungkin berpikir mungkin sto ada tikus sto di loteng, ada tikus mati sto, bangkai tikus sto, baru ada dapat ciong DP bobo. Jadi Nawal cuma kasih biar. Herannya setelah azan subuh semuanya tak balik normal. Bau itu hilang sama sekali. Kong DP suhu tubuh tiba-tiba jadi normal. Dia masih nyoba pikir netting dang. Baru paginya dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi yang heran, kejadian itu terjadi secara intens. Setiap jam 10 malam Nawal akan demam. Habis itu dia akan tak bangun, tanpa tidur basah, dan akan cium aroma anyer dari dekat DP tempat tidur. Oh my god, sorasa muntah tak bayangkan. Nawal belum cerita apa-apa, termasuk pada DP orang tua. Sampai ada kejadian yang menakutkan sekali terjadi pada dia. Pas dia lagi tidur, dia kage-kage tak bangun. Karena dari balik hordeng WC dang. Jadi ini kan di tempat tidur baku muka dengan WC yang cuma ada tutup dengan hordeng. Dia lihat pertama ada kepala bahoba kecil sekali. Dia lihat apa dia ada tidur. DP mata dapat lihat dari hordeng itu. Nawal kira dia salah lihat dah. Biasa tuh salah lihat kalau berasanya enak badan. Habis itu dia buka dan dia mau cari lihat terus. Ini tahu apa? Hordeng WC itu tiba-tiba tak buka begini. Kok muncul kepala perempuan. DP rambut panjang sekali. Mar, DP muka setengah ini bagus, DP setengah ancur berdarah-darah. Gila, Nawal langsung ketakutan. Dia langsung buat tutup dengan selimut sambil berdoa karena dia rasa kata saat itu DP badan rupa kaku dang. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Kong itu kepala itu kata cuma ada tunjung begini sekitar 10 detik. Abis itu dia tutup ulang tuh hordeng. Nawal pikir dang cuma ada bagangku begitu sto. Jadi dia berdoa supaya sunya tidak muncul ulang. Tapi tidak lama setelah itu tuh hordeng tiba-tiba tak buka full. Dia lihat tuh cewek rambut panjang itu, muka setengah ancur setengah bagus, pakai baju putih panjang, ada berdiri tegap, bahagia pa dia di tempat tidur. Nawal tak berdiam, syok, kaku dang, ni mulai bergerah. Kong DP ekspresi kata waktu itu, dia bahagia sambil melotot. Kong dia tiba-tiba tertawa. Dia tahu tertawa kuntilanak begitu. Dia tiba-tiba tertawa. Kong lari pergi Nawal di tempat tidur. Nawal syok bukan main, menangis Marnin tahu mau lari bagaimana. Kong itu kuntilanak, dia pe posisi lari lurus pergi Nawal pe tempat tidur. Yang Nawal heran saat itu, ini kuntilanak dapat lihat
lari kencang sekali. Mar ada jeda dang belum sampai pa Nawal pe tempat tidur. Pas dia so dekat pa Nawal pe tempat tidur, dia tiba-tiba terbang, kung balompa mau baca ke pa Nawal. Saat itu Nawal kata tiba-tiba rupa dapat kekuatan dang. Kung dia langsung balompa, lari, pergi di lantai 1. Dia belum cerita pada orang rumah apa kejadian yang dia alami malam itu. Nanti pagi-paginya dia bilanglah pada papa, dia panggil abah. Bilang, abah, Nawal tadi malam ada mengalami ini. Dan dia menceritakan juga hal-hal yang janggal yang dia alami sebelumnya. Jadi DP abah bilang, oh nanti mau telepon ada tuh om, DP nama Om Rosman, sorry kalau salah, pokoknya DP om untuk berdoa akan kasih yang Nawal. Datanglah ini om pada DP rumah. DP om ini cek Nawal pe suhu tubuh dan Nawal pe kondisi fisik dang. Setelah itu berceritalah dorang. Ada Nawal pe aba dengan itu om. Tuh om bilang, Nawal sebelumnya ada baking apa? Saat itu Nawal bingung dong, nyanda itu bikin apa-apa. Kong om jelaskanlah pa Nawal dengan DP aba. Kalau ternyata Nawal ini ada dapat kiriman santet. Jadi kiriman santet itu kaki 1000 yang dia lihat di kamar mandi. Itu adalah kiriman santet yang dorang kirim ke Nawal yang Nawal belum sadari. Untungnya kata, kiriman santet yang dorang berikan belum terlalu parah. Jadi DP om masih bisa kasih keluar. Dan berdoalah dorang melakukan mungkin semacam ritual untuk mengeluarkan barang jahat itu dia. Oh Tuhil, bagi tentau Nawal pe kehidupan mau jadi apa kalau dapat deteksi. Begitulah Nawal pe cerita guys. Mau ini pernah mengalami hal-hal mistis sama dengan santet-santet begitu? Coba komen di bawah. Dan for ngoni yang mau kirim cerita, boleh DM di TikTok atau Instagram. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di TikTok dan YouTube. Torang baku dapat di video selanjutnya. Dadah!